Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Gali Permana. Saya dari kelas 11 BDPA. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD 5 tentang politik etis. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era penggerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa tahun 1830. Johannes van der Bos, yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor dari kepentingan Belanda. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivitas dari Belanda seperti Pieter Brossop dan C.Th. van Deventer memperakasai digagasnya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diterima oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis pun resmi diberlakukan. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi, pengangkut hasil tani, dan lainnya. Program ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilakukan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Tetapi, berdasarkan penjelasan Soehartono dalam sejarah, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial, sedangkan perempuan belajar di rumah. Emigrasi. Program ini diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Indonesia melalui kebijakan yang aktif. Mulai 1901 didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Dampak negatif. Dalam program irigasi, upaya pengairan tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan hanya untuk orang Belanda, sedangkan pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Dalam program edukasi pemerintah, Belanda punya niat buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi dengan upah yang rendah. Saya Cahya Gali Permana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.